Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pipi Kropika dan saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Public Speaking. Yang dimana kita akan berbicara tentang mengenai isu penting dalam kehidupan kita semua. Cara mengurangi stigma kesejahteraan mental. Sebagai mahasiswa, kita semua pasti pernah mengalami stres, tekanan, dan kecemasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua orang untuk memiliki kemampuan cara mengelolanya dengan baik. Nah, kalian tahu gak sih, di Indonesia, setiap tahunnya 1 dari 5 orang mengalami masalah kesehatan mental. Namun, masih banyak yang merasa takut karena mereka merasa stigma. Nah, hari ini saya akan mengajak kalian bersama untuk melihat bagaimana kita bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Menurut WHO, depresi sudah menjadi penyebab utama kedua beban penyakit di dunia. Nah, di Indonesia, data Kemenkes 2023 menunjukkan 19% penduduk pernah mengalami gejala depresi. Namun, hanya 9% yang mendapatkan penanganan. Nah, angka ini bukan hanya sekedar statistik, melainkan mereka dari kuat teman dan diri kita sendiri. Apa sih itu kesehatan mental? Nah, kesehatan mental adalah sebuah elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Namun, hal ini seringkali kita abaikan. Nah, banyak orang yang menghadapi tantangannya, akan tetapi mereka merasa tidak mampu untuk mencari pertolongannya. Karena hal ini bisa menyebabkan mereka merasa stigma dan diskriminasi. Nah, apa sih stigma itu juga? Nah, stigma adalah sebuah prasangka yang membuat kita menilai orang lain secara negatif hanya karena mereka mengalami gangguan mental. Nah, contohnya itu seperti dia tuh terlalu sensitif atau mereka hanya cukup kuat saja. Nah, karena stigma inilah mereka jadi memiliki masalah kesehatan mental karena kurangnya percaya diri, merasa terasingkan, dan sungkan untuk meminta bantuan. Nah, maka dari itu penting bagi kita semua untuk mengubah pandangan kita terhadap masalah kesehatan mental ini. Kita harus menyadari bahwa kesehatan mental itu memiliki nilai yang setara dengan kesehatan fisik. Nah, di sini juga ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi stigma kesehatan mental ini dengan cara edukasi, dengarkan tanpa menghakimi, gunakan bahasa inklusif, dan menggabungkan kesehatan mental dengan layanan kesehatan. Dengan kita menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa mengurangi stigma sekaligus kita dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman kita tentang kesehatan mental ini. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga kita semua dapat terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman kesehatan mental ini. Mari kita sama-sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan tidak menghakimi bagi mereka yang mengalami masalah kesehatan mental ini. Oke, untuk teman-teman juga, kita nggak harus kelihatan kuat atau bahagia biar dianggap berhasil. Terkadang jujur sama diri sendiri itu sebuah bentuk kesuksesan yang paling manusiawi. Terima kasih. See you next time.